Cerita dimulai dengan memperlihatkan dengan seorang Yahudi bekerja sebagai penjaga gedung. Saat sedang bertugas, ia ketahuan sedang beristirahat. Seorang penjaga lain bernama Malu membangunkannya dan mengajaknya menikmati hidangan dari pesta pernikahan yang sedang berlangsung di dalam gedung. Woody merasa ada yang janggal. Pesta pernikahan itu tampak terlalu mewah untuk jumlah tamu yang begitu sedikit di aula yang luas. Percakapan mereka terhenti ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan pintu masuk. Dengan seksama, Woody memperhatikan seorang pengantin wanita cantik turun dari mobil. Ia datang seorang diri, hanya ditemani sekretarisnya. Pengantin itu adalah Xing Yu, seorang CEO yang dikenal berkepribadian dingin. Hari itu sangat penting baginya. Untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin, ia harus menikah. Sementara persiapan terus berlangsung, sekretarisnya, Lin Lin, bergegas datang membawa kabar buruk. Pengantin pria, Li Shan, melarikan diri. Namun Xing Yu tidak menunjukkan keterkejutan. Dengan tenang, ia memerintahkan Lin Lin untuk segera mencari pria lain yang bersedia menikah dengannya hari itu juga. Pernikahan harus tetap berjalan. Di ruangan lain, Ren Xin, seorang CEO kaya, sedang menikmati minumannya. Dialah yang memaksa Li Shan untuk kabur. Tujuan sebenarnya adalah agar ia sendiri bisa menikahi Xing Yu dan berebut perusahaannya. Sementara itu, di lobi Xing Yu mendekati Woody. Ia memintanya untuk menikahinya saat itu juga dengan perjanjian kontrak. Woody tertegun dan menolak. Menurutnya, pernikahan harus berlandaskan cinta, bukan sekadar demi keuntungan. Namun siapa sangka itulah awal dari kisah hidupnya yang baru. Namaku Zhou Woody. Setelah penolakan itu, Xing Yu tetap melanjutkan rencananya. Lin Lin segera menemukan pria lain yang bersedia menikahinya dengan kontrak. Namun sebelum upacara dimulai, Ren Xin muncul. Ia berlutut, mengulurkan cincin berlian dan melamar Xing Yu. Dengan dingin, Xing Yu menolaknya. Ia tahu motif sebenarnya dan tak akan membiarkan perusahaannya jatuh ke tangan Ren Xin. Tak lama kemudian, Lin Lin kembali dalam kepanikan. Calon pengganti pengantin pria itu pun menghilang. Xing Yu dilanda keputusasaan. Pada saat itulah Woody muncul mengenakan setelan hitam. Ia melawan orang-orang suan Ren Xin, lalu berdiri di hadapan Xing Yu dan Dan Xin. Ia menyerahkan buket bunga pengantin pada Xing Yu dan memintanya melanjutkan upacara. Saat mereka berjalan menuju aula, paman Xing Yu menghadang. Ia meragukan Woody dan mempertanyakan niat sebenarnya. Zhong menuntut jawaban. Bagaimana Woody bisa mengenal Xing Yu dan alasan ia mencintainya? Xing Yu terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun Woody menjawab dengan tenang. Ia menceritakan secara rinci tentang kebiasaan dan kehidupan sehari-hari Xing Yu, menjelaskan kekagumannya padanya. Xing Yu terkejut. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin Woody mengetahui begitu banyak tentang dirinya? Kebenaran itu membuat hati gelisah. Woody selama ini diam-diam mengamati Xing Yu, bahkan menyewa apartemen di seberang tempat tinggalnya hanya untuk bisa melihatnya tanpa sepengetahuannya. Setelah pernikahan selesai, kehidupan perlahan kembali berjalan normal. Woody dan Malu dipindahkan untuk menjaga kantor Xing Yu. Suatu pagi, Xing Yu menerima laporan bahwa Lin Xin telah mencuri dokumen penting. Ia segera memeriksa rekaman CCTV dan memerintahkan tim keamanan untuk menangkapnya sebelum kabur. Dua penjaga berhasil menahan seorang pria di area parkir, namun ternyata dia bukan Lin Xin. Sementara itu, Woody melakukan pencarian sendiri. Ia meninjau ulang rekaman CCTV dan menemukan Lin Xin bersembunyi di dalam sebuah mobil hitam. Woody berhasil menangkapnya dan membawanya ke hadapan Xing Yu. Melihat hidung Lin Xin yang terluka, Xing Yu bertanya mengapa Woody memukulnya. Lin Xin memohon ampun dan mengaku bahwa semua tindakannya dilakukan atas perintah Ren Xin. Ren Xin telah menyandera adik perempuannya, memaksanya berkhianat. Seusai pekerjaan, Xing Yu mengundang Woody untuk tinggal di apartemennya. Woody sempat ragu, mengingat pernikahan mereka hanyalah kontrak, tetapi Xing Yu bersikeras. Dua pamannya telah mengirim mata-mata untuk mengawasi rumahnya, dan ia ingin meredam kecurigaan mereka. Di apartemen, Xing Yu menjelaskan aturan-aturan baru dalam kontrak mereka. Ia meminta Woody untuk berperan dengan meyakinkan agar para pamannya tidak lagi meragukan hubungan mereka. Woody lalu menggoda Xing Yu, berkata bahwa seorang istri seharusnya memasak untuk suaminya yang lapar. Xing Yu menjawab dingin bahwa ia tidak bisa memasak dan tidak pernah menyiapkan makanan untuk siapapun. Bel berbunyi. Seorang sopir mengantarkan pesanan makanan dalam jumlah besar untuk Xing Yu.
Ia menolak berbagi, namun Woody dengan nakal mengambil sebagian. Dari seberang jalan, seorang mata-mata yang dikirim Paman Xingyu memperhatikan. Melihat keduanya makan bersama, ia merasa kesal, yakin bahwa hubungan mereka semakin dekat. Keesokan harinya, Woody bertemu dengan seorang gadis muda berwajah manis bernama Maling. Malu memperkenalkannya sebagai adik perempuannya dan meminta Woody membantu Maling mendapatkan pekerjaan di perusahaan Xingyu. Terpesona oleh pesonanya, Woody setuju. Kemudian, dengan sedikit gugup, ia menyebutkan tentang Maling kepada Xingyu, mengatakan bahwa gadis itu terlihat berbakat saat wawancara. Wajah Xingyu tampak menyerahkan rasa cemburu ketika ia memeriksa ulang berkas Maling dan menatap fotonya, menyadari bagaimana Woody memuji gadis itu. Malam itu Xingyu diikuti oleh seorang pria dengan niat buruk. Sebelum pria itu sempat berbuat apa-apa, Woody muncul dan menghentikannya. Namun, Xingyu tidak tahu bahwa Woody sudah merasakan bahaya sejak awal. Xingyu sempat mencoba menghubunginya lewat telepon, tapi Woody tidak mengangkatnya. Ia sengaja bersembunyi di balik mobil. Tak ingin Xingyu mengetahui bahwa ia sebenarnya telah mengikutinya sejak lama. Keesokan harinya, Malu berbicara dengan Woody tentang sebuah situs pelacakan buronan. Malu menunjuk ke layar situs itu, memperlihatkan seorang buronan kelas atas bernama Song Ming. Dengan nada bercanda, ia berkata bahwa siapapun yang menangkapnya akan menjadi kaya raya. Namun Woody tidak menanggapi. Ia hanya kembali tidur tanpa minat sedikit pun. Keesokan harinya, Xingyu menanyai Woody mengenai kejadian malam sebelumnya. Ia berkata sempat mendengar nada dering ponsel Woody di area parkir, tetapi tidak pernah melihatnya. Dengan curiga, ia bertanya apakah Woody sebenarnya mengikutinya. Tak ingin Xingyu salah paham, Woody pun mengungkapkan kebenaran. Ia mengatakan bahwa mendiang kakaknya, Xing Chen, pernah menitipkan keselamatan Xingyu padanya. Woody berjanji akan melindunginya dengan segenap kemampuan. Untuk membuktikan ketulusannya, ia mengembalikan kalung peninggalan Xing Chen dan menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah membalas kebaikan yang pernah diberikan Xing Chen kepadanya. Hari berikutnya, Xingyu mengajak Woody makan malam di rumah Paman Shen. Saat mereka tiba, Xingyu menggenggam erat tangan Woody, mencoba menampilkan kemesraan sebagai pasangan suami istri. Wajahnya tampak tegang, khawatir akan bereaksi pamannya. Paman Shen dengan jelas menunjukkan ketidaksetujuannya. Baginya, Woody hanyalah seorang penjaga, tidak pantas bagi seorang CEO sekelas Xingyu. Namun Woody menanggapinya dengan tenang dan penuh percaya diri, mengatakan bahwa ia akan membuktikan dirinya bukan penjaga biasa. Ia mengaktifkan pengatur waktu di ponselnya lalu menantang dirinya sendiri untuk menemukan semua alat penyadap tersembunyi di ruang seni. Dengan keterampilan militernya, ia berhasil menemukan semua perangkat dalam waktu singkat. Paman Shen terkejut, menyadari bahwa ia telah meremehkan kemampuan Woody. Dalam perjalanan pulang, rasa ingin tahu Xingyu semakin besar. Ia mengetes Woody dengan meminta menebak warna lipstik yang ia gunakan. Dengan tepat, Woody menyebutkan satu persatu lalu dengan menggoda bertanya apakah hadiahnya adalah sebuah ciuman. Xingyu terperangah, wajahnya memerah, karena tidak siap menghadapi keberanian Woody. Keesokan harinya, Woody dan Maling lembur di kantor hingga larut malam. Tiba-tiba listrik padam. Mereka mendengar suara mencurigakan dari ruang penyimpanan data dan segera pergi memeriksanya. Pada saat yang sama, Woody dan Malu yang mencoba masuk gedung justru disergap dengan alat kejut listrik. Di dalam ruang data, sosok misterius memukul Maling hingga pingsan dan menodongkan senjata ke arah Xingyu. Betapa terkejutnya Xingyu ketika mengetahui pelakunya adalah Lin Lin. Lin Lin mengungkapkan pengkhianatannya dan menuntut akses ke data perusahaan. Semuanya atas perintah Ren Xin. Namun Woody muncul tepat pada waktunya. Ternyata ia hanya berpura-pura pingsan sebelumnya untuk mengelabui Lin Lin. Dengan alat kejut miliknya sendiri, ia dengan cepat melumpuhkan Lin Lin. Ia juga mengakui bahwa CCTV sengaja ia matikan karena tahu Ren Xin sedang mengawasi lewat kamera. Setelah kekacauan reda, Woody menerima sebuah panggilan telepon. Si penelepon mengetahui identitas aslinya dan memintanya datang ke sebuah bar. Pada waktu yang hampir bersamaan, Xingyu juga menerima pesan misterius yang mengarahkannya ke tempat yang sama. Saat Woody tiba di bar, ia terkejut mengetahui bahwa penelepon itu ternyata seorang wanita bernama Ali. Saat Woody masih berusaha mencari tahu siapa dirinya, Ali diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Obat itu segera bereaksi, membuat kepala Woody terasa pusing, sementara Ali menggoda dan dengan jelas menunjukkan ketertarikannya padanya.
Sebelum Ali bisa berbuat lebih jauh, Xing Yu muncul. Tanpa ragu, ia langsung menarik Woody pergi, tidak rela ada wanita lain yang mendekatinya. Sesampainya di apartemen, Woody berjuang keras untuk tetap sadar dari efek obat yang diminumnya. Dalam keadaan linglung, ia hampir saja mencium Xing Yu. Untuk menghentikan dirinya sendiri, Woody justru memukul kepalanya hingga akhirnya pingsan. Pak, Xing Yu merasa kesal dengan tingkahnya itu. Sebab sebenarnya ia tidak akan keberatan jika Woody benar-benar menciumnya. Keesokan paginya, Woody terbangun dengan perasaan gelisah, khawatir telah melakukan kesalahan. Xing Yu masih sedikit jengkel meyakinkannya bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Meski berbicara dengan nada tenang, di dalam hatinya ia tetap cemas terhadap Rensin, yakin bahwa pria itu tidak akan berhenti berusaha merebut perusahaannya. Hari itu Xing Yu meminta Woody menemaninya ke sebuah jamuan penting. Namun saat mereka tiba, dengan nada menggoda ia menyuruh Woody mencari cara sendiri untuk bisa masuk ke dalam aula. Di ruang pertemuan, Xing Yu fokus mempresentasikan rencana kerjasama perusahaannya kepada seorang eksekutif senior. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menyiapkan rencana cadangan untuk menggantikan proposal yang sempat dicuri oleh Rensin. Namun rapat itu tiba-tiba terganggu dengan kedatangan seorang wanita menawan. Semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang investor ternama yang sangat berpengaruh. Lebih mengejutkan lagi, wanita itu terlihat sangat gembira melihat Woody. Dengan penuh semangat, ia memeluk Woody di depan para tamu. Woody terpaku karena ternyata ia pernah menjadi pengawal pribadi wanita itu. Nianxi, Xing Yu, yang jelas kesal melihat kedekatan Nianxi dengan Woody, langsung meninggalkan aula. Woody segera mengejarnya. Di depan lift, ia menjelaskan tentang masa lalunya dengan Nianxi. Sementara itu, eksekutif senior menghampiri Xing Yu di lobi, memberi kabar bahwa Nianxi telah sepakat untuk berinvestasi dalam proyeknya. Mendengar itu, Xing Yu meninggalkan gedung dengan hati berbunga-bunga. Woody mengucapkan selamat atas keberhasilannya mendapatkan investor. Untuk merayakan, Xing Yu mengajaknya minum bersama. Di sisi lain kota, Rensin yang frustrasi melihat kedekatan mereka segera memerintahkan anak buahnya untuk mencuri data perusahaan Xing Yu. Di sebuah restoran mewah, Xing Yu yang masih diliputi kegembiraan mulai menggoda Woody. Ia memegang wajahnya dan bertanya dengan nakal, siapakah yang lebih cantik dirinya atau Nianxi? Woody terdiam, terperangah oleh pertanyaan Xing Yu. Ingatan tentang janjinya kepada Xing Chen muncul kembali, membuat raut wajahnya berubah tegas. Ia mengatakan pada Xing Yu untuk tidak menanyakan hal semacam itu, mengingatkan bahwa pernikahan mereka hanyalah sebuah kontrak. Tiba-tiba ponsel Xing Yu berdering. Peneleponnya adalah Maling, yang memperingatkan bahwa seseorang sedang meretas data perusahaan. Xing Yu dan Woody segera bergegas kembali ke kantor. Di ruang server, Woody memeriksa dengan teliti hingga menemukan sebuah flash disk yang ditanam Lin Lin sehari sebelumnya. Perangkat itulah yang digunakan untuk menyusup ke sistem. Sementara itu, Rensin menerima kabar bahwa rencananya gagal. Dengan murka, ia memerintahkan sekretarisnya untuk memasukkan nama Woody ke dalam daftar buronan online, sekaligus menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil menghabisinya. Keesokan harinya, Malu terkejut melihat nama Woody tertera di daftar buronan daring. Ia segera memberitahukannya, namun Woody tetap tenang dan tak peduli, memilih melanjutkan tidur siangnya. Malam itu, ahli wanita misterius dari bar muncul kembali. Ia mengancam Woody dan menyerang dengan senjata tersembunyi, namun setiap serangannya berhasil dihindari dengan mudah. Yang mengejutkan, Ali justru tampak senang. Ia mengaku tujuan sebenarnya hanyalah untuk menguji kekuatan Woody, karena dirinya pun termasuk buronan yang sedang diburu banyak pihak. Tak lama setelah ia pergi, beberapa mobil berhenti, dan sekelompok pria bersenjata keluar untuk menangkap Woody. Pertarungan sengit pun terjadi. Woody melawan dengan gagah berani hingga akhirnya Malu datang membantu. Bersama-sama mereka berhasil mengusir para penyerang. Dalam perkelahian itu, Malu terluka, namun ia tetap menahan sakit sambil memperingatkan Woody bahwa nilai buruan atas dirinya semakin meningkat. Nama Woody kini naik lebih tinggi dalam daftar buronan, yang menjelaskan mengapa begitu banyak orang asing mengejarnya. Meski begitu, Woody masih diliputi tanda tanya, tidak tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua serangan ini. Di sisi lain, dua paman Xing Yu kembali berdebat soal kepemimpinannya. Mereka marah karena Xing Yu menolak kesepakatan akuisisi demi melindungi proyek kecil.
Joe mulai merencanakan untuk meminta dukungan Renzin dalam rapat dewan berikutnya. Keesokan harinya, Renzin menemui Niancy di dermaga. Dengan penuh tipu daya, ia menyebarkan kebohongan tentang pernikahan Woody dan membuat Niancy membenci Xing Yu. Sambil berpura-pura membantu, ia mendorong Niancy agar semakin mendekat pada Woody, mengetahui bahwa wanita itu tampak tertarik padanya. Tak lama kemudian, Niancy mengunjungi perusahaan Xing Yu dan dengan sengaja memperkenalkan Li Chen sebagai rekan bisnisnya. Sejak saat itu, Xing Yu terpaksa bekerja sama dengannya. Li Chen yang sangat ingin kembali dekat dengannya merasa gembira. Xing Yu hanya menoleransi keberadaannya demi kepentingan perusahaan. Dengan wajah penuh penyesalan, Li Chen meminta maaf karena telah meninggalkannya pada hari pernikahan mereka. Li Chen meminta maaf dan berharap setidaknya mereka bisa membangun kembali persahabatan sebagai rekan bisnis. Menyadari betapa pentingnya proyek itu, ia berjanji akan membantu semampunya. Ia bahkan membawa kue yang katanya dikirim oleh Niancy. Xing Yu sempat ragu. Ia menyadari bahwa Li Chen tahu dirinya alergi telur. Namun, sebagai tanda terima kasih, ia tetap memakan sepotong. Tak lama kemudian, tubuhnya melemah dan hampir terjatuh saat melangkah keluar ruangan. Meski hatinya berharap Woody yang ada di sana, justru Li Chen yang membawanya ke rumah sakit. Saat sadar kembali, Xing Yu terkejut mendapati Li Chen berada di sisi ranjangnya. Dengan nada menyesal, Li Chen mengaku lupa akan alerginya. Ia meminta kesempatan untuk memulai dari awal dan menjelaskan bahwa ia kabur pada hari pernikahan karena Renzin mengancamnya. Adik perempuannya dijadikan sandera, membuatnya tak punya pilihan lain. Penjelasan itu justru membuat Xing Yu marah. Di saat itu, Woody datang membawa makanan, menunjukkan kepedulian tulus dan berusaha menenangkan Xing Yu. Melihat kedekatan mereka, hati Li Chen terasa gelisah. Ia pun berpamitan dengan alasan sopan. Setelah ia pergi, Xing Yu menegur Woody dengan nada keras. Ia mengingatkan bahwa keselamatannya adalah tanggung jawab Woody, dan memperingatkan agar ia tidak gagal lagi. Sementara itu, Li Chen menerima sebuah video yang menunjukkan adik perempuannya masih disandera oleh Renzin. Panik, ia menelpon Renzin untuk meminta maaf karena gagal menjalankan misi. Dengan terdesak, ia memohon kesempatan kedua agar bisa menyelamatkan saudarinya. Keesokan harinya, Woody bertemu Li Chen di depan kantor. Li Chen mengajaknya dan menuduh Woody berselingkuh dengan maling. Woody menanggapinya dengan tenang, menyadari bahwa Li Chen bukanlah tandingannya. Dalam sebuah rapat, Li Chen meminta staf Xing Yu meninggalkan ruangan agar ia bisa berbicara berdua dengannya. Ia mengklaim melihat Woody bersama wanita lain, lalu mencoba mempengaruhi Xing Yu dengan janji setia. Ia bahkan meyakinkan bahwa proyeknya bersama Niancy akan berhasil jika ia yang membantu. Dari kejauhan, Woody yang melihat Li Chen menggenggam tangan Xing Yu mulai geram. Ia masuk dengan berpura-pura memeriksa ruangan dari alat penyadap. Li Chen marah, menuduhnya merusak suasana. Di tempat parkir, Li Chen kembali mencoba mendekati Xing Yu dengan masuk ke mobilnya. Namun, Woody datang bersama polisi dan langsung menangkap Li Chen atas tuduhan percobaan pencurian data perusahaan. Kabar penangkapan itu dengan cepat sampai ke telinga Renzin. Murka, ia segera memerintahkan sekretarisnya untuk menculik pemegang saham terbesar kedua pamannya, Xing Yu, yang memegang salah satu USB data penting perusahaan. Tak lama kemudian, Xing Yu mendapat kabar buruk. Pamannya telah menghilang. Keesokan harinya, Malu terkejut mendapati nama Woody terdaftar sebagai buronan nomor 1 di dunia maya. Namun, Woody tetap kebingungan. Bertanya-tanya siapa yang begitu membencinya hingga sanggup memasang harga sebesar itu atas kepalanya. Tak lama kemudian, Woody menerima panggilan telepon mengejutkan. Si penelpon mengaku telah menculik Xing Yu dan memerintahkannya datang ke sebuah lokasi tertentu. Tanpa ia sadari, Malu diam-diam merekam percakapan itu dan mengawasinya dengan cermat. Woody pun pergi sendirian menuju sebuah gedung kosong, siap menyelamatkan Xing Yu. Namun kenyataannya, penculik itu menjadikan dirinya sebagai target. Karena nilai buruan Woody kini berada di puncak daftar buronan. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Meski kalah jumlah, Woody berhasil mengalahkan para penyerang dan memaksa mereka mundur. Di dalam gedung, ia menemukan seorang wanita terikat dengan kepala tertutup kain. Menyangka itu adalah Xing Yu, Woody bergegas melepaskannya. Namun begitu wanita itu bebas, ia langsung memeluk Woody erat. Seketika itu juga, Woody curiga. Wanita itu bukan Xing Yu, melainkan Ali, yang ternyata memang menyimpan perasaan padanya. Tak hanya itu,
Woody kemudian mengungkapkan bahwa ia tahu Malu telah diam-diam bersekongkol dengan Ali dalam jebakan tersebut. Kemarahannya memuncak ketika Malu mengirim foto dirinya sedang dipeluk Ali kepada Shin Yu. Terpojok, Malu akhirnya mengaku bahwa Ali telah menyuapnya dengan uang. Saat Woody kembali ke apartemen Shin Yu, ia mendapati istrinya itu murka dan diliputi rasa cemburu. Shin Yu menegaskan bahwa meski pernikahan mereka hanya kontrak, ia tidak akan memaafkan jika suatu saat ia mendapati Woody dekat dengan wanita lain. Jika itu terjadi, ia akan menuntut kompensasi darinya. Keesokan harinya, Shin Yu semakin resah setelah mendapat kabar dari maling bahwa Denshin telah berhasil menguasai lebih banyak saham. Dengan rapat dewanya akan segera digelar, Denshin akan memegang mayoritas, memberinya wewenang penuh untuk mengambil alih posisi ketua perusahaan. Shin Yu yakin semua itu dicapai dengan cara kotor. Ketika ia menghadapinya, Shin Yu mengejek obsesi Denshin terhadap kekuasaan. Namun Denshin dengan tidak tahu malu tetap memimpin rapat penting tersebut. Bahkan duduk di kursi yang biasanya ditempati oleh Shin Yu. Di balik layar, Woody mengambil langkah untuk membantu Shin Yu merebut kembali posisinya. Ia pergi ke bank dan membuka kotak penyimpanan milik Shin Chun. Di dalamnya, ia menemukan dokumen penting yang membuktikan siapa sebenarnya pemegang saham terbesar. Dengan bukti itu, Woody mengajak pemegang saham besar tersebut hadir dalam rapat dewan. Sepanjang rapat, Shin Yu tampak gelisah. Namun ketika Woody muncul, ia akhirnya bisa bernapas lega. Woody menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa mayoritas saham sebenarnya telah dipindahkan atas nama Shin Yu, menjadikannya pemegang kendali lebih besar daripada Denshin. Dengan penuh wibawa, Shin Yu menuntut Denshin untuk mundur dan berhenti mengacau dalam perusahaan. Keesokan paginya, Malu tampak murung. Ia benar-benar yakin Woody telah tewas. Apalagi dengan statusnya sebagai buronan bernilai tinggi. Ia bahkan membuat meja kecil dengan foto Woody, seolah-olah sedang bergabung. Namun betapa terkejutnya ia ketika Woody tiba-tiba muncul, kebingungan melihat fotonya sendiri dipajang sebagai penghormatan terakhir. Malu sontak melonjak kegirangan. Ia mengaku selalu cemas setiap kali Woody menghilang tanpa kabar. Woody hanya menepuk pundaknya, menenangkan sahabatnya agar tak perlu khawatir. Dengan nada santai, ia akhirnya mengungkap kebenaran. Ia adalah Song Ming, buronan nomor 1. Malu terpanjat. Song Ming selama ini dikenal sebagai kriminal paling berbahaya, dengan keberadaannya selalu misterius. Tapi ia sulit mempercayai Woody, mengira sahabatnya itu hanya bercanda. Tak lama kemudian, Shin Yu menelpon Woody. Ia memperlihatkan foto Zhou Xing, salah satu pemegang saham perusahaannya, dan meminta Woody melindunginya dari siasat Denshin. Ia juga mempercayakan sebuah USB penting berisi data rahasia perusahaan, memintanya menyimpannya baik-baik. Namun ketika Woody tiba di rumah Zhou Xing, tempat itu kosong. Bukannya bertemu dengan Zhou Xing, ia justru berpapasan dengan Ali, yang rupanya membuntutinya. Ali memperingatkan agar ia lebih waspada. Ia sudah tahu bahwa Woody sebenarnya Song Ming, dan bahkan mengungkapkan bahwa Denshin juga mengetahui identitas itu. Kemudian, Woody mengikuti perintah untuk mendatangi sebuah alamat yang diberikan Denshin. Ia datang tanpa membawa USB. Denshin senang karena akhirnya berhasil memastikan jati diri Woody, langsung mengancam akan menghancurkan Shin Yu dan memerintahkan anak buahnya menyerang. Awalnya, Woody hanya berdiri diam, menerima pukulan demi pukulan tanpa melawan. Namun setelah tubuhnya dipenuhi luka, ia akhirnya melepaskan kemampuan aslinya. Dengan keterampilan tempurnya, ia membalik keadaan dan memaksa semua anak buah Denshin mundur. Usai pertempuran, Ali kembali muncul untuk memeriksa kondisinya. Woody yang nyaris roboh sempat curiga takut Ali akan memanfaatkannya demi hadiah besar yang menanti. Namun, di luar dugaan, Ali justru menolongnya. Ia membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Di sana, Shin Yu datang tergesa-gesa, berlari melewati koridor rumah sakit dengan wajah panik. Ia mencari kamar Woody. Takut yang terburuk telah terjadi. Begitu menemukannya, ia langsung menangis, memegang tangannya sambil meminta maaf. Ia mengaku merasa bersalah dan takut kehilangannya. Woody, meski matanya terpejam mendengar semua ucapannya, sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Ia merasa geli sekaligus tersentuh. Shin Yu terkejut melihatnya tersenyum, salah tingkah, mengira Woody sedang menggodanya. Namun jauh di lubuk hati, ia merasa lega. Woody selamat, dan masih ada di sisinya. Sementara itu di kamar lain,
Dan Shin juga terbaring di rumah sakit akibat luka-lukanya. Tubuhnya nyaris tak bisa bergerak. Dan untuk pertama kalinya ia merasakan kelemahan yang tak bisa ia sembunyikan. Di sisi lain, Ali berhasil menyeret Woody yang sudah dilumpuhkan ke hadapan sosok misterius, pembayar terbesar yang mengincar Xiaoming. Dalam ruang remang-remang itu, Woody mendengar suara dingin penuh kepastian. Akhirnya, buronan nomor 1 jatuh ke tanganku. Denganmu di sisiku, tak ada yang bisa menghalangi rencanaku. Woody menatap lurus. Meski tubuhnya lemah, otaknya terus bekerja mencari celah. Dia tahu, Ali tidak sekadar pembunuh hadiah. Ia juga diperalat. Tatapan matanya mengisyaratkan bahwa ada permainan lebih besar dari yang terlihat. Sementara itu, Xing Yu masih dilanda duka mendalam. Kabar kematian Uncle John mengguncang seluruh keluarga dan perusahaan. Di tengah kesedihannya, telepon berdering dari Zhong. Suara Zhong terdengar penuh kepura-puraan. Xing Yu, ini saatnya kau berpikir matang. Paman Shun sudah tiada, perusahaan butuh pemimpin kuat. Serahkan kursimu padaku maka aku akan menjaga warisan keluarga. Xing Yu menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar, air mata bercampur amarah. Ia tahu Zhong memanfaatkan tragedi ini untuk merebut kendali. Di pos keamanan, Malu mulai menyusun kembali potongan data dari laptop Woody. Ia menemukan anomali. Nama investor bayangan yang terus muncul dalam setiap transaksi ilegal yang melibatkan Tenshin dan bahkan Ali. Nama itu mencurigakan, tetapi belum sepenuhnya jelas apakah ia benar-benar dalang di balik semua ini. Sementara Xing Yu sibuk menghadapi intrik keluarga, Woody masih dalam cengkraman musuh. Tubuhnya dirantai, tetapi pikirannya tajam. Ia ingat pesan Xin Chun di masa lalu. Dalam bayangan musuh selalu ada kebenaran yang bisa dipelajari. Ia memutuskan berpura-pura tunduk demi menggali siapa sebenarnya dalang yang selama ini memainkan Tenshin, Zhong, bahkan Ali seperti bidak catur. Nada Lian Zhong yang sama sekali tidak mencerminkan luka seorang keluarga, hanya membuat Xing Yu semakin marah. Ia menegaskan bahwa kini dirinya akan menggantikan posisi Uncle Shun di perusahaan. Xing Yu kecewa mendengar pengakuan tantangan itu. Baginya, Zhong tak lebih dari seorang oportunis yang hanya peduli pada kekuasaan. Merasa terdesak, ia mencoba menghubungi Woody. Namun panggilannya tak kunjung dijawab. Di tempat lain, Ali menyerahkan ponsel Woody kepada Bos Hu dan menyarankan agar ia menerima panggilan tersebut. Saat akhirnya Xing Yu berhasil terhubung, Woody berpura-pura tenang, menyembunyikan situasinya. Dalam percakapan singkat itu, ia menyelipkan kode rahasia, sebuah pesan samar yang hanya bisa dipahami oleh dirinya dan Xing Yu, memperingatkan agar ia tetap waspada. Begitu Bos Hu pergi, Ali berusaha mendekat, namun Woody memanfaatkan kelengahan itu. Dengan gerakan cepat, ia mematahkan rantai pengikatnya dan meloloskan diri. Sementara itu di kantor Xing Yu bersama maling memperketat penjagaan. Mereka sudah siap menghadapi serangan orang-orang Bos Hu yang berniat mencuri aset penting perusahaan. Berkat peringatan tersembunyi dari Woody melalui telepon, Malu juga sudah siaga. Malam itu, ia bertarung sengit melawan para penyusup. Di sisi lain gedung, Xing Yu dan maling menunggu di balik pintu, bersiap menghadang siapapun yang masuk. Dalam kekacauan, maling secara tak sengaja memukul Woody, mengiranya sebagai salah satu penjahat. Setelah menyadari kesalahannya, ia panik. Xing Yu, yang lega melihat Woody kembali dengan selamat, langsung memeluknya erat dan menyentuh lembut benjolan di kepalanya akibat pukulan maling. Momen hangat itu segera terganggu ketika Malu masuk dengan wajah berseri. Bahagia bukan main, ia merangkul Woody erat-erat. Xing Yu tersenyum dan berterima kasih pada Malu atas keberaniannya melawan penyusup. Bahkan memberinya hadiah berupa kenaikan gaji 5 kali lipat. Namun di tempat lain, kebenaran perlahan terungkap. Ternyata Zhong sendiri yang menjadi dalang di balik rencana malam itu, bekerja sama dengan Bos Hu. Murka karena rencananya gagal, ia melampiaskan amarah kepada sekretaris setianya. Lalu memerintahkannya menculik Zhou, salah satu pimpinan perusahaan Xing Yu. Di atas atap gedung, Zhong akhirnya menyingkap rencananya. Ia ingin memproduksi secara independen salah satu program riset perusahaan. Zhou menolak, memperingatkan bahwa riset itu butuh waktu panjang. Tapi Zhong menggoda dengan janji keuntungan besar, hingga akhirnya Zhou tergoda untuk setuju. Keesokan harinya, Xing Yu memanggil Woody untuk berbicara serius. Ia menjelaskan tentang proyek rahasia yang pernah ia kembangkan bersama almarhum Xin Chun. Wushuang, sebuah teknologi dengan potensi luar biasa dan aplikasi luas. Xing Yu khawatir, sebab banyak pihak yang mengincarnya dengan niat buruk. Dengan nada berat, ia juga mengaku mencurigai Zhong,
yang kini menduduki kursi Paman Shun. Menurutnya, ambisi Zhong bisa menghancurkan bisnis keluarga. Untuk membuktikan kecurigaannya, Xing Yu pun mendatangi kantor Zhong, sengaja membawa Wudi sebagai asistennya. Ketika ditanya mengapa ia memanggil, Zhong tanpa ragu mengutarakan keinginannya. Ia ingin mengambil alih proyek Wu Shuang untuk dirinya sendiri. Baik Xing Yu maupun Wudi tidak terkejut sedikit pun dengan ambisi Zhong. Mereka sudah memperkirakan langkahnya sejak lama. Bahkan Wudi sengaja mengejek, menyebut semua tipe muslihat Zhong sudah terbaca dengan jelas. Sementara itu, Zhou semakin sibuk di kantornya. Ia mendesak maling menyelesaikan laporan riset dengan cepat. Namun setelah ia pergi, Zhou membuka berangkasnya dan menyelipkan sebuah amplop berisi dokumen rahasia Wu Shuang ke dalam tas pribadinya. Aksi itu terekam CCTV, persis seperti yang diharapkan Xing Yu dan Wudi. Tidak lama kemudian, di kantor Zhong senyum bos megah saat dia membaca pesan Zhou yang mengonfirmasi dokumen itu kini ada di tangannya. Menampilkan wajah seolah peduli pada persatuan keluarga, Zhong menawarkan kemitraan pada Xing Yu, pura-pura khawatir akan masa depan perusahaan. Namun Xing Yu berdiri tegak. Dengan nada dingin, ia menegaskan bahwa Wu Shuang adalah warisan bersama mendiang Xinchun, dan hanya boleh berkembang secara independen tanpa campur tangan licik. Wudi menambahkan, nada Zhong terdengar seperti seseorang yang lebih mengharapkan kegagalan daripada kesuksesan. Sindiran itu membuat Zhong naik pitam. Ia membentak bahwa Wudi hanyalah seorang penjaga, tak pantas ikut campur urusan keluarga. Tak ingin membuang waktu berdebat, Xing Yu meninggalkan ruangan bersama Wudi. Kembali di kantor, maling panik setelah mendapati dokumen Wu Shuang telah hilang. Namun Xing Yu dan Wudi tetap tenang. Bersama-sama mereka memeriksa CCTV Zhou dan dengan mudah memastikan ia pelakunya. Sementara itu, Zhong langsung menginstruksikan sekretarisnya untuk mencairkan dana besar, berapapun harga yang Zhou minta demi mengembangkan Wu Shuang. Ia yakin proyek itu akan menjadi tiket menuju tahtanya. Minggu-minggu berlalu, namun laporan maling menunjukkan riset Zhong justru tertinggal jauh. Xing Yu dan Wudi tetap bersikap tenang. Wudi bahkan tersenyum samar, menyeratkan bahwa kejutan besar segera datang. Benar saja, ketika Zhou memasuki tahap kedua dari proyek Wu Shuang versi palsu, masalah besar muncul. Ia mengeluh pada Zhong meski semua langkah di dokumen sudah diikuti, hasilnya selalu salah. Zhong, yang awalnya penuh percaya diri, kini terguncang. Ia menuduh dokumen yang diberikan telah dimanipulasi. Amarahnya meledak, yakin bahwa Jing Yu sengaja menjebaknya. Di saat bersamaan, Xing Yu dan Wudi menyaksikan laboratorium Zhong melalui rekaman CCTV. Tiba-tiba sebuah ledakan mengguncang ruangan eksperimen. Namun keduanya hanya tersenyum tipis, sama sekali tidak terkejut. Seolah-olah mereka sudah tahu sejak awal bahwa kegagalan itu akan terjadi. Rahasia pun terbongkar. Ternyata Zhou selama ini berpihak pada Xing Yu. Ia sudah diarahkan sejak awal untuk menyerahkan dokumen yang dipalsukan, sehingga Zhong akan membuang waktu, tenaga dan uang dalam eksperimen sia-sia. Dengan sekali langkah, Zhong bukan hanya gagal, tetapi juga mempermalukan dirinya sendiri di hadapan para investor yang menunggu hasil. Kesetiaan Zhou pada almarhum ayah Xing Yu membuatnya rela membantu menghentikan keserakahan Zhong. Setelah itu, Xing Yu segera memerintahkan maling dan malu mengawal keluarga Zhou ke tempat aman, khawatir Zhong akan melancarkan serangan balasan. Namun di tengah perjalanan, sebuah van putih tiba-tiba menghadang. Dengan cepat, putri Zhou diseret masuk, sementara malu dan maling tersungkur setelah disetrum dengan senjata listrik. Mereka tak berdaya melawan serangan mendadak itu. Di sisi lain, Xing Yu dan Zhou tengah bersukacita merasa kemenangan mereka telah mengamankan proyek asli Wu Shuang dari tangan Zhong. Xing Yu menenangkan Zhou, mengatakan bahwa keluarganya sudah dijaga oleh maling dan malu. Namun kebahagiaan itu seketika hancur ketika sebuah panggilan video masuk. Layar menampilkan wajah putrinya yang menangis ketakutan, memohon pertolongan. Wajah Zhou langsung pucat, tubuhnya gemetar menahan panik. Xing Yu mencoba menenangkan dengan kabar dari Wudi. Pesannya singkat namun tegas, ia sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan putri Zhou. Ia berjanji akan membawa gadis itu pulang dengan selamat. Tak lama kemudian, sebuah panggilan video lain muncul. Wudi tampak di layar, berdiri di samping putri Zhou yang kini bebas. Ia juga menunjukkan malu dan maling yang berhasil diselamatkan. Zhou menitikkan air mata lega, berulang kali mengucapkan syukur. Namun saat maling memeluk Wudi dengan penuh rasa terima kasih, hati Xing Yu mendadak panas. Cemburu yang tak mampu ia sembunyikan membuatnya segera mengakhiri panggilan itu.
Ketika Woody kembali ke kantor, wajah Xing Yu jelas murung. Dengan nada dingin bercampur tersinggung, ia menuntut penjelasan mengapa maling berani memeluknya di hadapannya. Untuk pertama kalinya, Xing Yu menunjukkan kecemburuan secara terang-terangan. Seakan-akan ia memang istri sah yang berhak bersikap posesif. Woody berusaha menenangkan suasana. Ia mengangkat tangannya seolah menyerah, lalu meminta maaf dengan nada main-main. Bahkan menggoda Xing Yu agar jangan marah. Sikapnya yang santai justru membuat Xing Yu akhirnya luluh. Mengingat betapa banyak nyawa yang telah diselamatkan Woody hari itu, hati Xing Yu melunak. Dengan suara bergetar, ia memujinya. Kata-kata itu membuat Woody berseri-seri bangga. Bahkan memintanya mengulang agar bisa merekam ucapan itu sebagai kenang-kenangan. Namun saat ia teringat pada kakaknya, Xing Chun, yang seumur hidup selalu melindunginya, air mata Xing Yu pun jatuh. Woody spontan merangkulnya dalam pelukan, membiarkan bahunya menjadi sandaran. Dengan suara lirih, Xing Yu bertanya, "Bisakah kau selalu bersamaku selamanya?" Pertanyaan itu membuat Woody terdiam. Senyumnya menghilang, berganti dengan keraguan yang sulit ia sembunyikan. Perlahan ia melepaskan pelukan, menjawab bahwa dirinya memang ingin melindungi Xing Yu, tapi ia tak bisa memberi janji yang bahkan belum pasti bisa ia tepati. Saat itu, Xing Yu tiba-tiba menyadari bayangan misterius yang sering mengikutinya selama ini ternyata memang Woody. Ia menatapnya dengan mata membelalak. Woody mengangguk pelan, akhirnya mengakui bahwa sejak kematian Xing Chun, ia tidak pernah berhenti mengawasinya, semua demi menepati janji terakhir yang ia berikan pada sahabatnya itu. Sekarang, katanya, ia ingin melindunginya hanya untuk dirinya sendiri. Ucapan itu memenuhi hati Xing Yu dengan harapan. Dengan penuh perasaan, Xing Yu mendekat dan berusaha menciumnya. Namun, Woody memejamkan mata, seolah menolak dirinya. Berasa kesal, Xing Yu menyebutnya pengecut. Terkejut oleh kata-kata itu, Woody akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Ia menyentuh wajahnya, lalu untuk pertama kalinya, Woody mencium Xing Yu. Malam itu, Woody menerima sebuah video dan alamat. Pesan tersebut menunjukkan bahwa bos Hu yang dulu pernah menculiknya kini ditangkap oleh Ali. Ali memintanya datang ke hotel yang sama tempat mereka pernah bertemu sebelumnya. Xing Yu ingin menemaninya, tetapi Woody menolak. Ia berjanji akan menyelesaikan semuanya dengan cepat lalu kembali. Maka Woody pun berangkat ke hotel tersebut. Ali sudah menunggu di sana. Ia memuji Woody, mengatakan bahwa kini ia terlihat lebih tampan dan maskulin daripada sebelumnya. Namun Woody tidak menanggapi pujian itu, ia hanya memintanya langsung ke inti persoalan. Tiba-tiba, Ali menyemprotkan sesuatu ke matanya, lalu menghantam belakang kepalanya hingga ia pingsan. Sementara itu, Xing Yu mulai cemas karena Woody tak kunjung kembali. Kekhawatirannya semakin menjadi-jadi setelah ia menerima sebuah video yang menunjukkan Woody diculik. Tanpa membuang waktu, ia segera berangkat bersama tim keamanan perusahaannya. Di hotel itu, Malu memimpin para pengawal, sementara Xing Yu sendiri turun tangan memimpin operasi. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun ketika mengarahkan mereka untuk menyelamatkan Woody. Di atap gedung, Ali menahan Woody sebagai sandera, marah karena kedekatannya dengan Xing Yu. Ketika Malu mencoba menekan Ali agar melepaskannya, tiba-tiba ia mendorong Woody jatuh dari atap. Dalam detik-detik terakhir, Malu mengorbankan dirinya, menahan tubuh Woody dan memperlambat jatuhnya. Xing Yu sangat lega melihat Woody selamat, meski di dalam hatinya ia merasa cemburu, mengetahui bahwa Ali memiliki perasaan padanya. Woody lalu meminta Xing Yu berjanji untuk tidak pernah datang ke tempat berbahaya lagi. Namun, kata-kata itu justru membuat Xing Yu kesal. Ia tidak suka dengan hubungan masa lalu Woody dengan Ali. Dengan perasaan jengkel, Xing Yu menamparnya. Sebagai balasan, Woody justru memeluknya erat. Dengan erat, Woody memeluk Xing Yu di depan semua orang, membuat rekan-rekan mereka malu oleh pertunjukan kasih sayangnya yang begitu terbuka. Setelah itu, ia mengajukan usulan untuk mengadakan upacara pernikahan baru, sekaligus mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Namun, Xing Yu masih merasa gelisah. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima bukti yang mengindikasikan kemungkinan Xing Chen masih hidup. Woody pun mengakui bahwa ia juga pernah mendengar hal serupa. Belum sempat mereka membicarakannya lebih jauh, Malu datang membawa sekumpulan foto mencurigakan. Di antara foto-foto tersebut ada satu gambar yang membuat Xing Yu terkejut, sebuah foto yang memperlihatkan Woody dan Xing Chen saling menodongkan pistol. Xing Yu menuntut penjelasan.
Woody bersikeras bahwa foto itu hanyalah bagian dari latihan militer. Namun, Xing Yu tidak percaya dan memilih pergi, meninggalkannya dalam keraguan. Ia kemudian membawa Woody ke ruang rahasianya, tempat ia menyimpan begitu banyak artikel tentang kematian Xing Chen dan masa lalu Woody. Di sana, ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui kebenaran sejak lama bahwa Woody dan mendiang kakaknya pernah bekerja bersama, bersaing untuk memecahkan sebuah kode rahasia. Persaingan itu akhirnya berakhir dengan kematian Xing Chen. Sejak awal, Xing Yu sudah mengetahui identitas asli Woody. Yang paling menyakitkan baginya bukanlah rahasia itu, melainkan kenyataan bahwa ia jatuh cinta padanya meski mengetahui segalanya. Ia merasa dikhianati oleh sikap egois kakaknya, mengingat bagaimana mereka selalu saling bergantung sejak kecil. Woody memohon agar Xing Yu mempercayainya, berjanji akan menemukan pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Lalu ia pergi, sementara Xing Yu menangis terseduh-seduh, tenggelam dalam kesedihan. Keesokan harinya, saat bertugas, Woody kembali berhadapan dengan Ali. Pertarungan sengit hampir membuatnya terluka, tetapi kali ini Woody sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Ali kemudian melapor kepada Bos Hu, yang memang memerintahkannya untuk menculik Woody, lalu menyerahkannya ke sebuah bangunan tua. Di dalamnya, Bos Hu menuntut dokumen asli proyek Wushuan. Woody menolak, meski harus menahan siksaan dari Bos Hu dan anak buahnya. Tidak lama kemudian, malu muncul rupanya ia diam-diam mengikuti Woody selama penculikan berlangsung. Ia pun bertarung habis-habisan untuk membebaskannya. Ali memuji keberanian malu, tetapi kebenaran segera terungkap. Woody dan Ali ternyata sudah bekerja sama sejak awal. Semua itu merupakan bagian dari rencana mereka untuk menjebak Bos Hu, dengan Ali yang rela mempertaruhkan keselamatannya demi membantu. Woody berterima kasih padanya, mengakui bahwa jika misi itu gagal, mereka berdua akan berada dalam bahaya besar. Setelah berhasil menguasai situasi, Woody dan malu menginterogasi Bos Hu, mendesaknya untuk mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Di bawah tekanan, Bos Hu akhirnya mengaku bahwa orang yang membayarnya berasal dari dalam perusahaan mensuan keluarga Xing Yu, seseorang yang hanya dikenal dengan nama samaran Bald Eagle. Namun, baik Woody maupun malu tidak mengenali nama itu. Sementara itu, Sekretaris Zhong menculik Xing Yu dan membawanya kepada Zhong. Pada saat yang sama, Bos Hu menerima pesan dari anak buahnya yang mengonfirmasi bahwa Xing Yu telah ditangkap. Membaca pesan itu di ponsel Bos Hu, Woody segera bergegas untuk menyelamatkannya. Xing Yu dibawa ke sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, Sekretaris Zhong akhirnya mengungkapkan jati dirinya sebagai Bald Eagle. Xing Yu terkejut, tidak percaya bahwa orang kepercayaan pamannya sendiri ternyata berkhianat. Ia mengakui identitas aslinya, bahwa ia pernah bertugas di unit yang sama dengan mendiang kakaknya, Xing Chun. Untuk memancing Woody, Bald Eagle bahkan memperlihatkan gantungan kunci boneka yang pernah diberikan Woody kepada Xing Yu. Tidak lama kemudian, Woody tiba di pabrik itu. Bald Eagle memerintahkan petarung terkuatnya untuk melawan Woody. Woody hampir menang dan berusaha membebaskan Xing Yu, tetapi tiba-tiba Ali muncul dan menyuntiknya dengan jarum suntik, membuatnya tak sadarkan diri. Saat Woody terbangun, ia mendapati dirinya, dan Xing Yu sudah terikat di dalam bangunan tua itu. Ali menjelaskan bahwa ia terpaksa menuruti Bald Eagle karena diancam. Namun, ketika ia melihat Xing Yu hendak disakiti, belas kasihannya muncul, dan ia akhirnya memilih untuk menolong mereka berdua. Terpojok, Bald Eagle mengungkapkan senjata terakhirnya Xing Chun ternyata masih hidup. Bald Eagle menjelaskan bahwa ia telah menjadikan Xing Chun sebagai objek percobaan, menanamkan sebuah chip di otaknya, sehingga ia bisa dikendalikan layaknya mesin. Woody pun terpaksa bertarung dengan Xing Chun, yang gerakannya kaku dan dingin seperti robot. Dalam pertarungan itu, Xing Chun hampir melukai Xing Yu, namun sang adik justru berlari memeluknya erat. Cinta dan kenangan masa kecil mereka bersama membangkitkan kembali sisi kemanusiaannya, mengingatkan Xing Chun pada kebahagiaan yang pernah mereka bagi. Keesokan harinya, Woody menghadapi Zhong dengan membawa bukti keterlibatannya dalam kematian Paman Shen. Akhirnya, Zhong dipaksa menghadapi keadilan atas kejahatannya. Cerita berakhir dengan pernikahan Woody dan Xing Yu, sebuah perayaan cinta yang berhasil bertahan melewati begitu banyak rintangan, mulai dari penculikan, pengkhianatan, hingga pernikahan kontrak. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati mampu bertahan dalam segala ujian.